Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah yang Maha Tuhan yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani. Saya dipilih selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan di artikel pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai artikel yang berjudul University Management Stock Price Crash Course. Nah, untuk review artikel pada siang hari ini akan dibawakan oleh Hadir Gahayu Almi Mahati, selaku Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Almi dipersilakan untuk membantu review artikel siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel terkait topik biodiversity. Judulnya adalah Biodiversity Management and Stock Price Risk. Jadi artikel ini terbit di jurnal Business Strategy and Environment dengan autor dari City University of Hong Kong dan Universitas Hamburg di Jerman. Baru ter Artikel ini baru accept pada bulan 7 Februari dan kemungkinan publishingnya sekitar bulan Mei kemarin. Oke. Langsung saja pada intinya. Yang pertama introduction. Jadi artikel ini membahas mengenai uh, hilangnya keanekaragaman hayati setelah hilangnya keanekaragaman hayati telah diidentifikasi sebagai salah satu ancaman global yang cukup mendesak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pasar keuangan menyadari risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan keanekaragaman hayati. Jadi, meskipun perubahan iklim ini telah mendapatkan perhatian besar dari eh, investor atau komunitas tentang riset keuangan, isu keanekaragaman hayati ini masih sering diabaikan dalam konsep dalam konteks lingkup korporat, termasuk dalam pembuatan keputusan keuangan dan dalam praktik keberlanjutan perusahaan. Jadi, menurut artikel ini, sekitar 20% perusahaan publik itu eh, menghadapi risiko material yang terkait dengan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, pada artikel ini penulis berhipotesis bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati yang kuat dapat mengurangi risiko penurunan harga saham secara tiba-tiba atau yang biasa disebut sebagai stock price crash risk. Jadi dengan menggunakan data yang digunakan dari Moody's ESG Solution dan beberapa teknik analisis seperti regresi multivariat, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perusahaan dengan struktur dan tindakan pengelolaan keanekaragaman hayati eh, yang baik memiliki risiko penurunan harga saham yang lebih rendah. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai keanekaragaman yang mana meskipun keanekaragaman hayati ini merupakan ancaman yang signifikan bagi banyak perusahaan, perhatian terhadap isu ini masih terbilang sedikit atau minim karena eh, ini dibandingkan dengan perubahan iklim cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan informasi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penurunan harga saham yang mendadak akibat penimbunan informasi yang negatif. Jadi, dalam introduction artikel ini menekankan bahwa pentingnya pengelolaan keanekaragaman hayati dalam konteks pengurangan risiko keuangan perusahaan, terutama pada risiko terkait penurunan harga saham yang mendesak, yang sejauh ini belum banyak diteliti secara mendalam. Yang kedua yaitu hipotesis development. Di sini ada dua pembahasan untuk pengembangan hipotesis dan dua pembahasan untuk teori. Yang pertama ada the risk of biodiversity loss. Jadi bagian ini menjelaskan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati ini dianggap sebagai salah satu resiko paling mendesak dan serius. Nah, ekosistem yang sehat dan berfungsi dengan baik ini
dirasa menyediakan berbagai layanan yang penting yang mendukung hingga separuh dari produk domestik bruto, bruto global. Namun, percepatan laju kepunahan spesies dan adanya degradasi ekosistem menjadi ancaman besar bagi kesejahteraan manusia, termasuk bagian ekonomi dan perusahaan. Jadi, resiko yang terkait dengan hilangnya keanekaragaman hayati ini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama resiko fisik, yang kedua resiko transisi, dan yang ketiga resiko litigasi. Nah, resiko fisik ini mencakup gangguan langsung terhadap operasi bisnis yang bergantung pada ekosistem seperti gangguan pada rantai pasokan, bencana alam, dan kegagalan panen. Contoh nyatanya itu biasanya ada di perusahaan di sektor pertanian yang bergantung pada eh, penyerbukan serangga atau sektor energi yang memerlukan air untuk pendinginan biasanya terganggu bagian operasionalnya akibat kerusakan ekosistem. Kemudian yang kedua ada resiko transisi, di mana perusahaan menghadapi regulasi baru atau tekanan sosial untuk mengubah model bisnis mereka untuk mengurangi dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Jadi perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan adanya perubahan regulasi ini eh, harus menghadapi biaya tambahan atau bahkan resiko kehilangan izin operasi. Yang ketiga yaitu adanya resiko litigasi berkaitan dengan potensi perusahaan dituntut karena berkontribusi dalam kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, dalam posisi ini ada tekanan-tekanan dari masyarakat, baik organisasi non-pemerintah, dapat menyebabkan tuntutan hukum yang signifikan sehingga merusak reputasi perusahaan. Selain itu, hilangnya keanekaragaman hayati ini juga menciptakan resiko yang lebih kompleks dibandingkan perubahan iklim karena belum ada indikator global yang seragam dengan keanekaragaman hayati ini, berbeda dengan emisi karbon yang mengukur dampaknya dan mulai bisa diperhitungkan pada saat ini. Nah, kompleksitas ini yang menyebabkan informasi yang kurang simetris dan lebih tingginya ketidakpastian dalam hal keanekaragaman ini terhadap dampak perusahaan. Begitupun sebaliknya. Nah, akibatnya perusahaan cenderung untuk meremehkan ketergantungan mereka terhadap ekosistem yang sehat dan fokus pada hanya dampak negatif yang perusahaan atau pelaku bisnis hasilkan. Misalkan seperti penggunaan lahan dan adanya polusi tanpa mereka pertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem yang sebenarnya mereka gunakan dalam bisnis juga. Yang selanjutnya ada biological diversity and related business activities. Jadi, pada bagian ini, penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan menunjukkan variasi yang besar dalam hal bagaimana mereka melaporkan dan mengelola isu terkait keanekaragaman hayati. Perusahaan umumnya terlibat dalam kegiatan pelestarian atau restorasi dari keanekaragaman hayati ini, terutama sebagai alasan untuk reputasi dan legitimasi mereka pada para pemangku kepentingannya. Tapi umumnya mereka cenderung fokus pada resiko terhadap dampak negatifnya, dampak negatif dari aktivitas bisnisnya terhadap keanekaragaman hayati dan lebih sering mengabaikan resiko yang mungkin muncul dari ketergantungan mereka terhadap ekosistem yang sehat. Nah, berbeda dengan resiko perubahan iklim yang lebih mudah diukur, seperti emisi karbon, resiko biodiversity atau keanekaragaman hayati ini juga lebih kompleks dan sulit dinilai karena belum ada indikator universal yang konsisten. Jadi ini menjadi tantangan perusahaan untuk melaporkan dan mengelola dampaknya terhadap eh, dampak bisnisnya terhadap biodiversity dengan cara yang terukur dan standar. Nah, untuk itu informasi yang disampaikan perusahaan terkait isu ini tuh seringkali tidak lengkap dan tidak jelas dan memicu adanya asimetri informasi pada perusahaan baik untuk investor dan para pemangku kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah pengembangan hipotesis pada
Pertama, menjelaskan tentang stock price crash risk and biodiversity management yang akan merujuk pada hipotesis pertama. Jadi pada bagian ini menjelaskan hubungan adanya pengelolaan keanekaragaman hayati atau biodiversity dengan resiko penurunan harga saham secara mendadak atau yang biasa disebut stock price crash risk. Jadi, resiko penurunan harga saham ini terjadi ketika perusahaan menyembunyikan informasi negatif sehingga informasi tersebut terakumulasi dan ketika akhirnya terungkap, harga saham perusahaan menjadi menurun secara drastis. Nah, asimetri informasi ini di mana manajemen perusahaan tentunya lebih tahu tentang kondisi perusahaan ini sehingga memicu penurunan harga saham dan berdampak juga pada investor. Nah, ada beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan keberlanjutan cenderung memiliki resiko penurunan harga saham yang lebih rendah karena dianggap keberlanjutan ini mencerminkan standar etika yang lebih tinggi dan transparansi yang lebih baik. Tapi di sisi lain, efek dari aspek keberlanjutan ini juga bervariasi. Jadi, nggak semua subtopik keberlanjutan, termasuk salah satunya biodiversity ini, memiliki dampak yang sama terhadap resikonya. Nah, dalam bagian ini, penulis berhipotesis bahwa perusahaan yang proaktif dalam mengelola resiko terkait keanekaragaman hayati atau biodiversity ini cenderung lebih terbuka tentang dampak dan ketergantungan mereka pada ekosistem. Nah, pengelolaan biodiversity yang kuat ini menandakan bahwa perusahaan secara aktif menangani tekanan lingkungan yang dihadapi dan mengurangi ketergantungan mereka pada ekosistem yang sehat. Nah, kemudian hipotesis kedua dijelaskan pada bagian stakeholder feedback and biodiversity management. Jadi, pada bagian ini membahas peran umpan balik dari para pemangku kepentingan mereka terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati dan bagaimana hal ini mempengaruhi resiko stock price crash risk tadi. Nah, perusahaan seringkali mengadopsi program keberlanjutan termasuk dalam hal biodiversity di sini untuk mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingannya, misalkan pelanggan, investor, atau komunitas-komunitas lainnya. Nah, tapi feedback positif dari para pemangku kepentingan ini atas tindakan perusahaan dalam mengelola keanekaragaman hayati mereka yang dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan mengurangi resiko mereka kejutan negatif yang dapat menyebabkan penurunan harga saham. Dalam bagian ini, penulis argumen bahwa feedback dari para pemangku kepentingan atau stakeholder tadi eh, memiliki peran yang signifikan untuk perusahaan yang kurang berprestasi secara keseluruhan dalam aspek keberlanjutan atau yang memiliki kinerja keuangan yang lemah. Jadi, perusahaan yang memiliki kinerja keberlanjutan rendah atau profitabilitas rendah memiliki feedback positif terkait pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi lebih penting dalam mengurangi resiko reputasi dan resiko penurunan harga saham. Jadi dalam kasus ini feedback positif memberikan penopang bagi legitimasi perusahaan dan membantu meredakan asimetri informasi antara perusahaan dengan para stakeholder eksternal. Selanjutnya adalah metodologi. Jadi pada bagian metodologi ini, penelitian ini menjelaskan bagaimana pengukuran pada stock price crash risk-nya yang diukur menggunakan dua model. Yang pertama yaitu negative conditional return skewness, dan yang kedua adalah down to up volume dengan menggunakan skewness dan volatilitas return mingguan perusahaan. Nah, pada equation persamaan yang pertama ini menjelaskan bagaimana setiap variabel diukur, sedangkan variabel pada persamaan kedua dan ketiga menjelaskan bagaimana NC-skew dan Duval diperhitungkan. Nah, kemudian
model empiris menggunakan regresi pada hipotesis pertama, yaitu hubungan antara pengelolaan biodiversity dan resiko penurunan harga saham tadi. Nah, variabel utama yang digunakan di sini adalah skor dari biodiversity-nya sendiri, yang mana diukur menggunakan platform Vigeo Eiris dan resiko penurunan harga saham. Jadi, Vigeo Eiris ini adalah penyedia data ESG yang menilai kinerja perusahaan terkait ESG-nya, tanggung jawab sosialnya, termasuk keberlanjutan dan biodiversity. Nah, Vigeo Eiris ini diakuisisi oleh Moody's pada tahun 2019, yang mana eh, berdampak pada Vigeo Eiris ini menyediakan skor berdasarkan dari manajemen kebijakan dan hasil biodiversity-nya yang membantu investor untuk mengukur resiko dan dampak perusahaan terhadap ekosistemnya. Oke. Nah, data ini digunakan untuk memahami resiko dan peluang ESG, mendukung pengambilan keputusan investor yang bertanggung jawab dan pelaporan keberlanjutan. Kemudian pemilihan sampel, sampel di sini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang dinilai oleh Vigeo Eiris terkait pengelolaan terhadap biodiversity-nya. Tahun yang digunakan di sini 13 tahun dari 2009 hingga 2021 dan mencakup 45 negara. Dari 7.161 observasi sampel akhir sampel akhir menghasilkan 7.161 observasi yang terdiri dari 1.402 perusahaan dari 45 negara. Nah, di bawah ini ada persamaan keempat yang menjelaskan eh, semacam persamaan untuk analisis regresinya. Nah, ini variabel-variabel yang digunakan. Jadi, karena tidak ada kerangka konseptualnya, variabel dependen yang digunakan di artikel ini yaitu NC Skewness dan Duval tadi. Kemudian variabel independennya adalah biodiversity. Nah, biodiversity ini kan menggunakan pengukuran yang disediakan oleh Vigeo Eiris. Nah, pengukuran ini terbagi menjadi tiga. Pengukuran biodiversity leadership, pengukuran biodiversity implementation, dan pengukuran biodiversity result. Nah, ketiga measurement ini sebenarnya menjadi overall total score di biodiversity. Nah, tapi di artikel ini menguji keempat variabel tersebut. Gitu. Dengan ada beberapa tambahan variabel kontrol dari beberapa referensi yang digunakan. Nah, selanjutnya ini sampel selection-nya. Jadi, data biodiversity-nya itu awalnya ada 12.483 observasi dari 2.230 negara perusahaan. Kemudian dikurangi banyak missing datanya hingga menghasilkan sekitar 7.700 data yang akhirnya digunakan. Nah, ini sebaran dari data yang digunakan. Jadi, data ini menggunakan worldwide data, keseluruhan data di worldwide. Nah, di sini pada panel A dan panel B menjelaskan distribusi dari sampel, dan pada panel A ini menjelaskan sektor distribution, yang mana data paling banyak adalah berasal dari sektor elektrik dan gas utility. Kemudian pada panel B menjelaskan country distribution, yang mana mayoritas data berasal dari United States of America. Baik, selanjutnya adalah result. Ini hasil dari statistik deskriptifnya, dan ini hasil dari regresi result pada hipotesis pertama. Hipotesis pertama pun dibagi menjadi dua hasil berdasarkan dependent Duval dan dependent NC-skew. Nah, dari hasil regresi ini eh, dijelaskan pada bagian biodiversity management and stock price crash risk, yang mana resiko penurunan harga saham yang lebih rendah ini
menjadi dampak perusahaan dengan manajemen keanekaragaman. Perusahaan dengan manajemen keanekaragaman hayati yang lebih kuat cenderung memiliki resiko penurunan harga saham yang lebih rendah. Nah, penelitian ini menemukan hubungan negatif yang signifikan antara manajemen keanekaragaman hayati dan resiko penurunan harga saham, sehingga mengkonfirmasi ada hasil dari hipotesis satu. Jadi, kemudian komponen dari manajemen keanekaragaman hayati yang mana saat menganalisis tiga subkomponen biodiversity tadi, baik kepemimpinan, implementasi, dan hasil, eh, pada biodiversity kepemimpinan ini dan implementasi memiliki dampak negatif yang serupa terhadap resiko penurunan harga saham. Namun, skor pada keanekaragaman hayati ini mencerminkan feedback dari para pemangku kepentingannya dan tidak menunjukkan dampak signifikan yang mengurangi resiko adanya penurunan, sehingga menunjukkan bahwa feedback dari pemangku kepentingan saja mungkin tidak cukup mengurangi resiko tersebut, kecuali aspek lain dari manajemen terkait biodiversity yang lebih kuat. Kemudian ini tadi hasil regresi terkait dependent and skew. Nah, pada hipotesis kedua juga digunakan interaksi analisis. Nah, hasilnya adalah dijelaskan pada bagian stakeholder response to biodiversity management and legitimacy. Jadi, pada bagian ini eh, membahas pengaruh feedback dari pemangku kepentingan atau stakeholder terhadap pengelolaan biodiversity dan risiko penurunan harga saham secara tiba-tiba. Nah, yang pertama hasilnya adalah analisis ini menunjukkan bahwa feedback positif dari para stakeholdernya ini pada pengelolaan biodiversity tidak secara signifikan mengurangi resiko penurunan harga saham di semua kasus. Nah, hal ini meng-highlight bahwa feedback saja mungkin tidak cukup kuat untuk mengurangi resiko ini tanpa adanya pengelolaan biodiversity yang lebih solid. Nah, kemudian kondisi perusahaan dengan kinerja yang lemah, di mana feedback pemangku kepentingan ini menjadi lebih signifikan untuk perusahaan yang memiliki kinerja keberlanjutan yang rendah atau profitabilitas yang lebih rendah. Nah, dalam kasus ini, feedback positif tentang tindakan pengelolaan biodiversity dapat berfungsi sebagai penopang atau legitimasi yang membantu mengurangi risiko penurunan harga saham. Nah, di sini perusahaan-perusahaan ini lebih bergantung pada feedback dari para stakeholder untuk memperkuat legitimasi mereka di mata publik dan mengurangi asimetri informasi. Dan yang terakhir adalah hasil dari interaksi yang mana kinerja kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan biodiversity ini terutama didukung dengan adanya feedback positif memiliki efek yang lebih kuat pada perusahaan dengan kinerja keberlanjutan yang keseluruhannya lemah atau profitabilitasnya rendah. Jadi feedback ini menjadi sangat penting karena perusahaan dengan kinerja yang rendah ini secara keseluruhan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari manajemen biodiversity yang kuat untuk mempertahankan legitimasi mereka. Nah, selanjutnya adalah beberapa robustness test yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Jadi di sini menggunakan additional analysis dan PSM, kemudian didukung dengan adanya industry level risk subsample. Nah, jadi pada bagian additional analysis ini dijelaskan pada tabel 9, yang mana dari penelitian ini menjelaskan hubungan antara inspeksi lingkungan dan resiko penurunan harga saham. Nah, inspeksinya ini oleh badan dari US yang bernama Environment Protection Agency digunakan sebagai eksperimen kuasi alami untuk menguji apakah inspeksi ini dapat mengungkapkan informasi negatif terkait manajemen biodiversity dari perusahaan tersebut. Nah, hasilnya menemukan bahwa perusahaan yang mengalami inspeksi dengan
Environment Protection Agency tadi menunjukkan peningkatan signifikan dalam resiko penurunan harga saham setelah inspeksi tersebut. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa inspeksi mungkin berperan sebagai saluran untuk mengungkap informasi negatif terkait praktik manajemen biodiversity yang mungkin disembunyikan oleh perusahaan sehingga meningkatkan resiko penurunan harga saham. Nah, metode yang digunakan di sini adalah metode analisis difference in difference atau lebih ke p-value, cuman di sini menjelaskan menggunakan difference in difference. Nah, hasilnya ini memperkuat argumen bahwa manajemen biodiversity yang buruk berkontribusi pada resiko keuangan yang lebih tinggi, khususnya melalui pengungkapan informasi negatif yang dihasilkan oleh inspeksi lingkungan. Nah, selanjutnya adalah bagian industri level risk subsample. Jadi, pada bagian ini membahas resiko penurunan saham yang terkait dengan manajemen biodiversity di tingkat industri. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa resiko terkait biodiversity tidak hanya berbeda antar perusahaan, tetapi juga bervariasi di tingkat industri. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya alam atau ekosistem seperti pertanian, energi, pertambangan, cenderung menghadapi resiko yang lebih besar terkait dengan hilangnya biodiversity. Nah, penelitian ini menemukan bahwa dalam industri-industri ini, manajemen biodiversity yang buruk memicu peningkatan resiko penurunan harga saham. Nah, hal ini dikarenakan industri-industri tersebut lebih rentan terhadap perubahan lingkungan dan ekosistem yang dapat mempengaruhi supply chain dan operasional mereka. Nah, selain itu, ada juga faktor dari regulasi dan pengawasan publik terhadap praktik keberlanjutan di industri-industri tersebut yang lebih besar, sehingga berdampak pada perusahaan dalam lingkup industri tersebut eh, jika mereka gagal menerapkan keanekaragaman hayati yang baik. Nah, jadi kesimpulannya dari analisis industri ini, penelitian penelitian ini meyakinkan bahwa risiko terkait manajemen keanekaragaman hayati di tingkat industri harus diperhitungkan oleh perusahaan dan investor, terutama dalam industri yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Nah, selanjutnya ada robustness lagi yang dijelaskan pada tabel 10. Jadi, pada tabel 10 ini menjelaskan robustness menggunakan PSM. Beberapa poin utama dari robustness ini adanya korelasi dengan kinerja keberlanjutan, yang mana korelasi signifikan antara manajemen biodiversity dan kinerja keberlanjutan secara keseluruhan ini hasilnya akan signifikan mendukung hipotesis bahwa pengelolaan biodiversity ini secara langsung mengurangi resiko penurunan harga saham. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi kekhawatiran bahwa manajemen biodiversity ini hanya mencerminkan kualitas pengungkapan keseluruhan perusahaan, ada ditambahkan variabel tambahan tentang kesadaran keberlanjutan perusahaan yang mana memberikan hasil bahwa hubungan antara manajemen biodiversity dan risiko penurunan harga saham tetap signifikan, sehingga menunjukkan bahwa biodiversity bukan hanya proksi untuk kesadaran keberlanjutan. Kemudian yang ketiga, pengukuran dengan risiko alternatif. Jadi selain menggunakan NSQ dan Duval, ada uji tambahan menggunakan standar deviasi. Nah, jadi keanekaragaman hayati yang utuh memberikan layanan. Jadi biodiversity yang utuh memberikan layanan ekosistem yang bernilai secara ekonomi bagi masyarakat. Dan dalam penelitian ini mengukur dampaknya pada resiko finansial terkait dengan biodiversity melalui penurunan harga saham. Kemudian manajemen biodiversity yang kuat di sini dapat mengurangi resiko penurunan harga saham, dan dari hasil worldwide ini stabilitas rendah mengalami penurunan resiko
penurunan harga saham berkat adanya feedback positif dari para stakeholder terkait pengelolaan biodiversity-nya. Selanjutnya adalah adanya eksperimen dari agensi EPA tadi, yang mana inspeksi lingkungan oleh EPA ini berfungsi sebagai eksperimen kuasi alami dan perusahaan yang terinspeksi mengalami peningkatan resiko penurunan harga saham sehingga mendukung temuan utama penelitian. Terakhir, kontribusi dan keterbatasan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana faktor resiko non-finansial seperti keanekaragaman hayati atau biodiversity ini dapat mempengaruhi resiko finansial perusahaan dan pentingnya alokasi sumber daya untuk konservasi keanekaragaman hayati guna mengurangi resiko finansial pada setiap perusahaan. Keterbatasannya, penelitian ini tidak mm, pada penelitian ini seperti tidak bisa menggunakan efek tetap perusahaan karena variasinya lebih rendah serta adanya ketergantungan pada data dengan pihak ketiga yang mungkin kurang sempurna dalam mengukur dampak perusahaan terhadap biodiversity. Baik, sekian dari presentasi saya terkait artikel dengan topik biodiversity. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih banyak untuk Kak Almi atas pemaparan artikelnya. Jika Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam sesi aktivitas yang hari ini ada pertanyaan bisa langsung raise hand dan tunjuk atau juga bisa dituliskan di chat Zoom. Selamat siang Mbak Almi, saya izin bertanya. Perkenalkan nama saya Mifaza dari eh, Magister Akuntansi UNER. Izin bertanya terkait dengan artikel tadi, itu kan eh, dia untuk biodiversity-nya diukur menggunakan beberapa pengukuran, di mana dia meregresikan pada hasil utamanya itu pada masing-masing pengukuran. Nah, yang saya tanyakan adalah eh, apakah dari ke beberapa pengukuran itu apakah bisa dijadikan satu gitu terkait dengan biodiversity management, dan yang kedua terkait dengan pengukurannya itu kan dari sampel datanya itu dari database ya, database yang digunakan dalam paper. Lah itu apakah bisa menggunakan pengukuran lain yang dia itu sama keterkaitannya dengan biodiversity. Jadi ada kayak pengukuran lain selain menggunakan database tersebut. Nah, cuma itu aja. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Kak Mifaza atas pertanyaannya. Jadi kebetulan biodiversity ini kan topik yang baru dan belum banyak diteliti. Nah, kebetulan ada platform Video Iris ini tadi buatan USA yang kita tanpa disengaja ternyata eh, badan ini atau platform ini sebenarnya awalnya itu mengkategorikan ESG atau sustainability secara general sampai akhirnya dia mulai perlahan-lahan fokus ke biodiversity. Nah, untuk pengukuran biodiversity-nya ini kurang dijelaskan transparansi dari datanya dari video Iris tadi, yang mana ini dijelaskan pada eh, bagian keterbatasan di penelitian ini bahwa adanya pihak data ini menggunakan pihak ketiga yang kita kurang tahu kompleks pengukuran dari keanekaragaman hayatinya. Tapi berdasarkan data dari 2009 sampai 2021 yang digunakan, eh, dapat dikatakan pengukuran yang digunakan adalah konsisten dari 2009 sampai 2021 dan memang belum ada apa ya namanya standarnya tersendiri untuk biodiversity ini, mengingat dijelaskan juga sepanjang artikel ini tadi bahwa biodiversity yang luas ini kurang bisa dipetakan karena banyaknya data yang asimetris gitu. Kemudian untuk pertanyaan dari yang regresi tadi,
Sebenarnya biodiversity ini kan dihitung menjadi dibagi menjadi 3 pengukuran yang mana di total ada skor biodiversity sendiri gitu Mbak. Jadi kalau misalkan eh, artikel ini sudah menggunakan skor biodiversity totalnya dan skor dari pecahan 3 biodiversity tadi untuk diregresikan. Jadi kalau digabungkan menjadi satu itu sudah dijelaskan pada variabel yang biodiversity aja gitu Mbak. Apakah menjawab ya Mbak? Oh iya, berarti hasilnya itu yang biodiversity result itu ya Mbak ya, yang tidak signifikan itu ya. Iya, betul Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Almi atas jawabannya. Cukup memuaskan. Terima kasih juga Mbak Mei atas pertanyaannya. Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya lagi? Baik, Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi, kita langsung respon dan juga langsung bertanya kepada Pak Almi akan disampaikan melalui chat. Selamat siang, Mbak Almi. Saya izin bertanya. Iya, Mbak Rosya ya ini. Mau tanya apa Mbak? Ya, saya Rosya ingin tanya terkait pengukuran ini tadi kan menggunakan beberapa database. Nah, itu kalau diimplementasikan ke Indonesia itu apakah ada ya yang menggunakan ada nggak sih database yang semacam itu gitu atau mungkin sumber-sumber lain seperti itu? Ya, izin saya jawab ya Mbak ya. Oke. Jadi data ini kan dalam penelitian ini menggunakan data worldwide yang mana termasuk salah satunya ada Indonesia di sini. Nah, terkait dengan platform data terkait biodiversity, kalau sependek pengetahuan saya sampai saat ini masih belum ada yang spesifik membahas standar biodiversity atau lembaga terkait standar biodiversity dari Indonesia. Jadi, nggak usah biodiversity pun terkait climate sendiri, climate action di Indonesia masih belum ada hukum patennya sendiri, kecuali regulasi-regulasi dari OJK atau beberapa standar yang baru muncul seperti IFRS. Nah, untuk biodiversity untuk saat ini belum ada. Kalau di Indonesia belum ada sih, Mbak. Gitu. Gimana, Mbak? Oh, begitu ya, Mbak. Oke, oke. Terima kasih jawabannya. Terima kasih, Mbak Rosya. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya. Permisi Mbak Almi. Nah, saya bertanya, itu kan tadi dijelaskan kalau misalnya ada dua jenis robust test yang digunakan gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Mbak Almi, sebacanya Mbak Almi pada hasil dari artikel ini, apakah ada additional analysis yang digunakan juga gitu ya Mbak ya? Maksudnya sekiranya bisa dikembangkan dari model utama yang digunakan oleh autor pada artikel ini gitu. Maaf, Mbak Atika bisa agak dijelaskan lagi karena suaranya agak menggema tadi. Oh iya, iya. Intinya apakah ada additional analysis yang digunakan untuk mengembangkan model utama dari artikel ini gitu? Iya, jadi di artikel ini menggunakan beberapa robustness. Nah, sebenarnya dia itu cuman semacam membagi sampelnya yang eh, inspeksi tadi dengan EPA agensi tadi, dan itu dinamakan sebagai difference in difference. Nah, itu menjadi additional analysis yang pertama. Nah, kemudian yang kedua di sini menggunakan metode analisis PSM yang mana menambahkan variabel tambahan. Di sini tadi yang standar deviasi itu. Nah, yang ketiga dia ada subsampel terkait industri analisisnya. Gitu, Mbak. Apakah menjawab? Oh iya, terima kasih Mbak Almi. Mungkin dari Mbak Almi sendiri gitu, kira-kira
selain dari additional ini, apa lagi gitu ya? Mungkin satu additional analis apa yang kiranya kepikiran buat kembangkan seperti itu. Kalau saya merasa ini bisa ditambahkan robustness yang lainnya untuk memperkuat adanya tambahan variabel tadi kan di PSM tadi kan ini kan ditambahkan variabel tambahan ya sebagai SS dengan variabel instrumentalnya juga pakai yang standar deviasi dari ini tadi. Gitu, Mbak. Gimana? Oh iya, terima kasih Mbak. Hmm. Mbak Tika, ini apa ada interest terkait penelitian biodiversity ya? Iya sih Mbak, ini tertarik buat explore buat biodiversity-nya. Cuman kan karena kita di Indonesia kan belum ada database yang dipakai buat artikel ini gitu. Jadi ya mungkin nanti coba dieksplor lagi gitu. Oh, iya. Semangat Mbak, ini biodiversity topik yang sangat baru. Jadi mungkin kalau ada penelitian tentang ini bisa lumayan hype untuk penelitian, ide-ide penelitian selanjutnya. Iya, terima kasih Mbak. Dari Bapak Ibu lainnya, apakah ada pertanyaan? Kita dari Bapak Ibu tidak ada lagi mungkin dan pertanyaan kita tadi sekaligus untuk kita menjawab kita di yang artikel ya. Nah, baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk kita siang hari ini. Karena partisipasi dari Bapak dan Ibu acara itu berjalan dengan baik. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.